Oke, jadi kalau kita ngomongin global warming, biasanya brand-brand itu akan berlindung di balik kata ramah lingkungan. Jadi demi menyelamatkan planet kita tercinta, ya ramah lingkungannya harus pakai komponen yang eco-green, komponen yang tua-tua, spesifikasi yang rendah. Bahkan beberapa juga nggak ngasih adapter biar nggak ada banyak sampah elektroniknya. Tapi ujung-ujungnya kita jadi mikir, ini brand memang isu global warming ini concern banget atau memang nggak mau rugi aja. Nah, di video kali ini kita akan membahas laptop yang menurut saya dia benar-benar concern dengan isu global warming karena desainnya ini beda banget, bahan materialnya juga beda banget dan ada adapternya. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Aspire Vero 14. Sebenarnya kita udah pernah ngebahas Acer Aspire Vero 14 ini, tapi dulu itu yang warna-warna industrial karena memang dia nggak dicat, itu dia collapse dengan Nat Geo. Nah, sekarang dia nggak ada collapse-collapsean dan berdiri sendiri, si Acer Aspire Vero yang warna biru kita bahas ini. Dan walaupun yang kita bahas ini nggak collapse dengan Nat Geo, tapi untuk bahan materialnya mirip-mirip dengan yang dulu karena bahannya ini 50% menggunakan material yang eco-friendly. Desain sasis, cover atas, bagian bawah, terus bezel layar ini menggunakan 30% plastik PCR, tapi bukan PCR yang biasanya digunakan untuk swab, itu bukan. PCR di sini kepanjangannya adalah Post Consumer Recycle. Dan untuk keyboardnya ini juga 50% berbahan PCR juga. Jadi kalau misalnya kita pegang laptop ini, permukaannya aja udah beda dengan bahan material yang plastik polikarbonat. Ini agak-agak keset gimana gitu. Ya kerasa sih kalau ini adalah bahan yang PCR atau Post Consumer Recycle. Karena kalau dipegang ini mirip-mirip kayak packagingnya rasanya. Tapi walaupun permukaannya ini agak keset-keset kayak kardus rasanya, tapi yang saya suka karena saya adalah tipikal orang yang tangannya cepet banget basah, dengan bahan material seperti ini dia nggak gampang atau bahkan sama sekali nggak nempelin bekas fingerprint. Warnanya juga beda ya dari laptop daur ulang lainnya. Biasanya warnanya itu kan warna-warna mentah gitu ya. Tapi di sini dikasih warna yang Acer menamainya dengan Mariana Blue yang dibuat dari biji-biji plastik daur ulang. Terus kalau kita perhatikan di bagian logo Intel Evo dan juga logo PCR-nya di bagian pojok ini sama sekali nggak ada stiker. Bahkan Acer kayak mau modal lebih aja di emboss. Daripada kita pakai sampah plastik, karena stiker itu kan plastik ya, jadi mending di emboss yang secara cost production seharusnya jatuhnya lebih mahal. Tapi Acer kayaknya nggak mau peduli. Pokoknya di Acer Aspire Vero ini gimana caranya mengurangi penggunaan plastik. Ngomongin soal plastik, karena 50% dari laptop ini menggunakan plastik yang didaur ulang, dia jadinya nggak terlalu berat. Beratnya itu cuma ada di 1,3 kg dengan ketebalan sekitar 1,78 cm. Ya, dengan dimensi dan juga ringannya ini dia sudah memiliki sertifikasi Intel Evo, karena Intel Evo itu juga mengatur gimana dimensi dan bobotnya biar laptopnya itu ringan untuk dibawa kemana-mana. Terus fun fact, gak cuma di material laptopnya aja yang ramah lingkungan, packaging dari Acer Aspire Vero 14 ini juga 100% bisa didaur ulang. Dan tempat untuk nyimpan kabelnya ini bisa kita pakai untuk penyangga laptop. Jadi bener-bener Acer ini menerapkan 3R ya, reduce, reuse, dan juga recycle. Dan ngomongin soal 3R tadi, layarnya aja ini menggunakan panel yang namanya itu recyclable panel ya. Bayangin, panel layar aja recyclable. Walaupun kayak recyclable kayak dari sampah gitu, tapi layarnya ini udah bagus kok. Layarnya ini ciri khasnya Acer banget. Jadi panelnya ini udah pakai IPS, bukan IPS level, tapi IPS yang biasanya memang dipakai Acer yang dilihat itu adem. Resolusinya ada di Full HD, sRGB-nya hampir 100%, ada di 98%, brightness-nya ada di 340 nits. Jadi untuk kebutuhan entertainment dan pekerjaan yang mengandalkan dengan warna, layarnya ini udah bagus dan gak nyakitin mata juga, karena juga sudah menggunakan Acer Comfy View. Selain layar yang nyaman, performanya juga udah nyaman kalau kita gunakan untuk sehari-hari karena dia udah pakai Intel generasi ke-12. Intel Core i5-1253U dan RAM-nya pun juga udah 8GB LPDDR4, langsung dibikin dual channel di speed 4266 MHz, dan laptop ini bisa memberikan performa yang menurut saya cukup baik sih ya untuk sebuah laptop seri U. Ketika kita running multi-core sebanyak 10 kali, dia itu bisa stabil di kisaran 1400 poin, walaupun di running ke-10-nya memang turun, tapi turunnya itu nggak terlalu signifikan di 1281 poin, dan single core-nya dapatnya itu 226 poin. Tadi itu kita tes ketika laptopnya kondisi dicolok dan juga di power window-nya itu best performance. Dan yang menarik di skenario kedua di mana laptopnya itu nggak kita cas, performanya itu juga
mirip-mirip dengan skenario rata kanan ketika laptopnya dicas tadi. Terus kalau untuk suhu temperaturnya seperti biasa ya, Cinebench R15 dia bakalan nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius, tapi tetap diimbangi dengan CPU package power. Kalau kalian lihat di bagian cat kanan itu bisa tembus di 55 watt. Tapi kalau kita gunakan selain Cinebench R15, contohnya kita gunakan untuk editing Adobe Premiere Pro, dan ini seperti biasa kita coba render template video yang memang biasa kita pakai, kita export ke Full HD. Dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 11 detik. Tapi kalau kita lihat suhu temperaturnya, dia nggak seanget di Cinebench R15 tadi, dengan suhu stabilnya itu di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Terus kalau kita gunakan dia untuk 3D rendering, walaupun sebenarnya ini bukan laptop yang digunakan untuk 3D rendering, tapi karena udah template kita ya, kayak udah SOP kita, ya udahlah kita jalanin aja. Dan ketika kita coba di Blender dengan template BMW, CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 11 detik. Dan kalau kita lihat lagi suhu temperaturnya di Blender pun dia kayak sekali loncat aja di 90 derajat Celcius, dan sisanya dia stabil di 80 derajat Celcius. Padahal kalau kita lihat core usage-nya ya, itu udah 100%, tapi suhunya tetap stabil di 80 derajat Celcius. Sekarang kita tes untuk performa IGP-nya, karena dia Intel Evo generasi ke-12 1235U, jadi untuk IGP-nya dia pakai Iris Xe Graphics. Kita coba dulu di 3D Mark, dan di Vicetrack dia dapat skornya itu 4079, time spy testnya di 1438. Ya bukan skor yang tinggi ya, karena ini adalah IGP, tapi yang saya suka adalah time spy stress testnya. Kalau kita lihat di sini skornya itu hampir 100% ya. Jadi dia lolos dengan skor 99,8%. Yang menandakan berarti sistem cooling dari Acer Aspire Vero 14 ini bagus, tapi dalamannya kayak apa? Nanti kita lihat. Lanjut ke benchmark yang lain, dan benchmark ini pasti kita pakai sehari-hari di laptop ini karena ini adalah benchmark Office. Jadi pertama kita coba di Microsoft Excel dengan Large Data Merge. Dia mampu mensortir dengan waktu sekitar 68,98 detik. Terus kalau kita buka PowerPoint 250 slide terus kita ekspor ke PDF, dia mampu mengekspor dalam waktu 51 detik. Masih sangat kenceng buat kalian yang keperluannya Office. Tapi gimana kalau kita gunakan dia untuk main game? Walaupun sebenarnya laptop ini ya, dia ini bukan laptop gaming ya, dia bukan Acer Nitro, dia bukan Acer Predator, tapi sekali lagi karena SOP kita itu udah kayak gitu, jadi kita tes gaming juga. Pertama kita coba di game yang ringan dulu aja, Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest, dan hasilnya untuk average FPS-nya dia dapat sekitar 107 FPS, maksimumnya bisa di sampai 118 FPS, drop FPS-nya pun itu di 99 FPS. Jadi kalau misalkan bosen pengen main Dota, drop FPS terendahnya aja 99 FPS, jadi masih sangat aman dan nyaman untuk dimainkan. Valorant juga mirip-mirip dengan Dota 2 tadi, dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high, average FPS-nya lebih tinggi dari Dota sih ya, dia 127, dan maksimum FPS-nya bisa tembus 163 FPS. Untuk minimum FPS-nya dia ada di 98 FPS. Minimum FPS-nya aja 98, jadi masih oke banget. Nah, kalau misalkan kita main game yang agak berat dikit, kayak contohnya game Genshin Impact, ini kita coba di resolusi Full HD, grafiknya low, ya dia bisa dimainkan sih ya, dengan average FPS 45, maksimumnya ada di 49, drop FPS-nya aja masih 36, yang masih di atas 30, jadi masih oke. Cuman kalau main game Genshin Impact nggak 60 FPS itu kayak, kalau saya pribadi ya, itu kayak agak kurang gitu. Dan dia memang segmentasinya bukan laptop gaming. Terus karena Acer Aspire Vero 14 ini udah pakai prosesor terbaru generasi ke-12, SSD-nya malu dong ya kalau misalkan pakai SSD generasi lama. Jadi SSD-nya dia udah pakai NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512 GB, yang speednya ketika kita cek di Crystal Diskmark versi 8 itu di kisaran 5000 Mbps. Sayangnya kalau misalkan kalian mungkin ke depan datanya itu udah lebih dari 512 GB, gak ada slot M.2 lagi untuk kita upgrade. Bisanya kita ganti ke kapasitas yang lebih besar. Untuk memori RAM-nya pun juga sama, karena dia LP low power, jadi dia onboard nggak bisa di-upgrade. Sayangnya di situ sih ya. Tapi mumpung masih di bagian dalam, kalau kita lihat di sini coolingnya ini sebenarnya simple aja, standarnya laptop tipis pada umumnya, single fan dan juga 2 heat pipe. Terus ketika full load kita juga cek suhu permukaannya, suhu tertinggi itu cuma ada di 54 derajat Celcius. Terus di bagian keyboard itu masih adem-adem aja di 32 derajat Celcius. Dan seperti yang kalian lihat tadi di tes performa dan juga gamingnya, suhu temperaturnya itu tetap terjaga dingin walaupun dia cuma single fan dan juga dual heat pipes. Sekarang masuk ke experience saya menggunakan Acer Aspire Vero 14 ini sekitar semingguan. Kalau untuk kebutuhan saya udah cukup puas ya saat keadaan di luar gak bawa charger. Laptop ini kan baterainya 54,5 Wh. Dan
dan dia bisa bertahan sekitar 9 jam untuk kebutuhan saya. Kalau pengen baterainya tahan lebih lama lagi, kita bisa buka aplikasi bawaannya yaitu VeroSense dan kita bisa pilih Eco Plus Mode. Dengan fitur Eco Plus Mode-nya ini, laptopnya bisa nyala 10 jam. Tadi 9 jam nambah 1 jam itu kalau untuk kebutuhan saya ya itu lumayan banget. Dan 9 jam aja sebenarnya udah minimal standarnya dari Intel Evo. Terus buat port, karena dia berstandar Intel Evo, jadi sebelah kiri itu kita dikasih port USB-C Thunderbolt 4. Di sebelahnya lagi ada HDMI, ada USB Type A, dan audio jack. Di sebelah kanan dia ada Kensington lock dan juga ada USB Type A lagi. Sayangnya port yang saya suka nggak ada di Acer Aspire Vero 14 ini, yaitu port untuk SD card reader dan juga input LUT. Tapi ya wajar karena laptopnya tipis juga, jadi diutamain port yang penting dulu. Tapi setidaknya Wi-Fi card-nya ini udah menggunakan Wi-Fi yang terbaru, yaitu Wi-Fi 6E. Sama satu lagi, ciri khasnya Acer Aspire Vero 14 itu huruf E dan juga R-nya itu dibikin kebalik, yang mengingatkan kita dengan 3R tadi, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Dan walaupun keyboardnya ini Acer bilang menggunakan bahan 50% PCR post recycle consumer atau kasarnya bahan yang dari sampah gitu ya. Cuman keyboardnya ini udah cukup oke kalau kita gunakan untuk sehari-hari. Ya yang sedikit ngeganggu ini keyboardnya agak sedikit rattling, jadi kayak agak sedikit-sedikit kocak sama seperti touchpadnya juga. Feel kliknya ini sebenarnya enak, cuman agak sedikit rattling aja atau agak berisik aja. Tapi untungnya di bagian touchpadnya ini dia udah dikasih fingerprint untuk memudahkan kita login ke Windows Hello. Jadi habis buka laptop, jadi kita ke fingerprint yang ada di touchpad. Setelah itu sekalian pakai touchpadnya juga, lebih praktis. Terus walaupun dia masuk ke seri Acer Aspire yang bisa dibilang ini entry levelnya Acer, tapi webcamnya sekarang udah pakai webcam yang resolusinya 1080p 30 fps. Kemarin kita nge-review laptop 30 jutaan, resolusinya masih 720p 30 fps. Ini nggak sampai 30 juta, tapi webcamnya udah 720p 30 fps. Tapi ngomongin harga dari Acer Aspire Vero 14 ini sekitar 10 jutaan. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, harga ini udah include dengan Windows 11, terus Office 2021, dan juga garansi Acer 3 tahun. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Acer Aspire Vero 14 kali ini. Kelebihannya jelas dia anti mainstream ya. Desainnya ini desain-desain yang ya beda banget dengan laptop kebanyakan. Dan kalau kalian adalah penggerak atau kalian itu ketua dari organisasi yang mendukung global warming, ya harus punya laptop ini ya. Kalau misalkan kalian ketuanya tapi laptopnya itu pakai bahan-bahan yang banyak stikernya, apalagi stikernya banyak, wah stiker itu kan plastik ya. Terus kalian ketua organisasi dari kayak yang menggembar-gemborkan global warming, itu kayak nggak nyambung. Jadi harusnya punyanya laptop ini. Untuk spesifikasi dan performa di harga 10 juta menurut saya juga udah cukup oke. Baterainya bisa tahan 10 jam, terus dia juga ringan, tipis, enak untuk mobilitas. Layarnya walaupun dibilang recycle panel tapi bagus-bagus aja dengan panel IPS, Full HD, dan sRGB-nya hampir 100%. Terus juga ada fitur Eco Saver untuk hemat daya di software VeroSense-nya. Kalau untuk kekurangannya, sayangnya RAM-nya nggak bisa di-upgrade, SSD-nya pun juga nggak bisa di-upgrade, bisanya ditambah. Tapi untungnya SSD-nya ini udah dikasih SSD yang NVMe Gen 4 yang speednya udah kenceng. Terus kekurangan lain kalau dari segi experience, ya keyboardnya ini agak sedikit, ya ini kalian dengarkan sendiri deh. Jadi dia agak sedikit berisik, touchpadnya pun juga agak sedikit berisik. Walaupun secara tactile sebenarnya udah oke, cuman ya kurang silent sedikit aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.